Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 894. Ketika merenungkan esensi waktu, Luo Xiu tanpa sadar teringat pada Xiao Jiangming. Selama bertahun-tahun, ia mencari berbagai peluang dan berkah untuk meningkatkan kekuatannya, semata-mata demi menebus penyesalan itu. Dahulu, ia hanya bisa menyaksikan Xiao Jiangming dibunuh di depan matanya tanpa mampu melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Kejadian itu meninggalkan luka mendalam di hati Luo Xiu, karena hal yang paling tidak bisa ia terima adalah melihat orang-orang terdekatnya terluka. Apa itu seni bela diri? Ada yang menganggap seni bela diri sebagai kehormatan, kejayaan yang memungkinkan seseorang menjadi penguasa suatu wilayah dengan penuh keperkasaan. Ada pula yang melihat seni bela diri sebagai kekuasaan, yang memungkinkan seseorang menguasai dunia dan memberi perintah yang tak seorang pun berani menolak. Bagi sebagian orang, seni bela diri adalah jalan untuk bertahan hidup. Di dunia yang menjunjung tinggi kekuatan, hanya dengan mencapai pencapaian dalam seni bela diri seseorang bisa bertahan. Namun, bagi Luo Xiu, apa itu seni bela diri? Bagi Tai Sangking, seni bela diri adalah sebuah pengejaran. Sepanjang hidupnya, ia mengejar batas tertinggi seni bela diri, mencoba mencari tahu sejauh mana puncaknya. Ia telah mencapai tingkat tertinggi sebagai seorang Supreme, tetapi menyadari bahwa jalannya masih belum sempurna. Selama ia masih berada dalam hukum semesta dan dunia fana, ia tidak akan pernah bisa benar-benar melampaui batas. Supreme adalah puncak tertinggi yang bisa dicapai. Karena itulah Tai Sangking memilih untuk bereinkarnasi dan merancang segalanya dengan hati-hati. Akhirnya, dalam kehidupan Luo Xiu, ia berhasil menciptakan Dao tanpa bentuk yang memungkinkan dirinya melampaui semesta dan dunia fana. Namun, bagi Luo Xiu, semua itu bukanlah inti dari seni bela dirinya. Seni bela dirinya adalah perlindungan. Ketika ia masih di kota Qingyun, ia berlatih seni bela diri demi suatu hari nanti bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya dan kakaknya. Kemudian, ia berlatih dengan giat untuk memperoleh kekuatan yang cukup guna melindungi orang-orang terdekatnya dari segala bahaya. Bahkan hingga saat ini, Luo Xiu tahu bahwa di dalam hatinya, selain mengejar batas tertinggi seni bela diri seperti Tai Sangking, ia juga ingin menjadi lebih kuat demi melindungi orang-orang yang ia kasihi. Efek dari hukum waktu membuat Luo Xiu merasa seperti mengalami siklus kehidupan dan kematian sekali lagi. Segala macam pemahaman muncul dalam benaknya, berubah menjadi prinsip Dao yang mendalam dan tertanam di dalam jiwanya. Dalam perjalanan seni bela diri, seseorang pertama kali akan menyentuh kehendak seni bela diri, lalu mengalami transformasi menjadi hukum. Dulu, banyak orang mengira bahwa hukum adalah esensi sejati dari jalan langit, tetapi sebenarnya tidak. Hanya dengan memahami hukum yang lebih dalam, seseorang benar-benar bisa menyentuh esensi ini. Saat Luo Xiu membuka matanya, ia menemukan dirinya berada di dalam sebuah aula besar yang kosong. Pada saat yang sama, ia merasakan bahwa dirinya telah menguasai sekelumit kekuatan dari hukum waktu. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Ia telah lama mendapatkan kembali ingatan Tai Sangking dan dulu pernah menguasai misteri hukum waktu. Hanya saja, selama ini ia kekurangan satu peluang, dan kali ini, pemahamannya telah memberinya peluang itu, memungkinkan dia untuk menguasai esensi hukum waktu. Waktu memiliki hubungan erat dengan siklus reinkarnasi. Dengan menghubungkan hukum waktu dan hukum reinkarnasi, Luo Xiu memperoleh banyak wawasan berharga, wawasan yang bahkan di kehidupan sebelumnya sebagai Tai Sangking, ia tidak pernah miliki. Sebab bahkan Tai Sangking pun belum pernah benar-benar menyentuh kekuatan reinkarnasi. Perlahan-lahan, Luo Xiu mengangkat tangannya, dan cahaya bilah pedang muncul dalam genggamannya. Cahaya pedang itu bersinar perak cemerlang, itulah pedang waktu. Orang biasa sering berkata, waktu seperti pedang yang tajam, dan pedang waktu ini adalah perwujudan dari pepatah itu. Ini adalah pedang yang mewakili aliran waktu itu sendiri, buah dari pemahaman Luo Xiu tentang hukum waktu. Tian Yong, Tai Sangking tidak pantas menerima pengorbanan sebesar ini darimu, Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap aula kosong. Saat pintu yang gelap terbuka dan hukum waktu melingkupi sekelilingnya, Luo Xiu tahu bahwa ini adalah mekanisme yang ditinggalkan oleh Tian Yong di masa lalu. Hukum waktu memungkinkan perjalanan mundur dalam waktu, menelusuri kehidupan sebelumnya, dan mengonfirmasi bahwa ia adalah reinkarnasi Tai Sangking. Oleh karena itu, ia dibawa ke aula besar ini. Adapun Ling Hu Zixuan dan Qixi, mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Mungkin mereka akan mendapatkan peluang dan berkah mereka sendiri di dalam istana Tai Sang Tian Yong ini, tetapi mereka tidak mungkin bisa sampai ke tempat ini.
Ini adalah inti dari istana Taisang Tianyong. Luo Xiu berjalan maju dan melihat sebuah altar bundar. Dasar altar itu terbuat dari kristal waktu, dan di atas altar terdapat sebuah peti mati es yang memancarkan hawa dingin, seakan-akan membekukan waktu, menghentikan segala pergerakan waktu. Luo Xiu melangkah lebih dekat. Di sekeliling altar, hukum waktu berputar dengan deras, tetapi ketika ia mendekat, hukum waktu itu menghilang dengan sendirinya, seolah-olah telah mengakuinya dan tidak lagi menjadi penghalang. Meskipun ia sudah memiliki firasat sebelumnya, saat Luo Xiu berdiri di depan peti mati es dan melihat sosok di dalamnya, hatinya tetap tersentuh. Di dalam peti mati es itu berbaring Kaisar Dewa Tianyong. Wajahnya yang luar biasa cantik tertanam dalam ingatan Luo Xiu, membangkitkan kenangan dari zaman yang telah lama berlalu. Taisang King, betapa berhati dinginnya dirimu sebenarnya. Luo Xiu menghela napas, menggelengkan kepala. Taisang King hanya mengejar jalan Dao, nyaris tidak memiliki emosi, tetapi tetap saja, banyak wanita luar biasa jatuh cinta kepadanya dengan sepenuh hati. Saat merenungkan hal ini, Luo Xiu menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak berhak menilai Taisang King. Karena dalam kehidupan ini, ia juga tampaknya adalah seseorang yang dikelilingi oleh banyak wanita yang mencintainya. Perbedaannya dengan Taisang King adalah bahwa ia tidak sepenuhnya tanpa perasaan. Ia tidak memilih untuk memutuskan emosinya demi mengejar jalan Dao. Di atas peti mati es, terdapat ukiran tulisan, kata-kata yang mencerminkan isi hati seorang wanita. Saat mengukir kata-kata ini, ia bukanlah Kaisar Dewa Tianyong yang angkuh dan tak tersentuh, melainkan hanya seorang wanita yang mencintai dengan tulus. Saudara Wang King, aku percaya bahwa kau pasti akan berhasil bereinkarnasi. Oleh karena itu, aku membangun istana Taisang Tianyong ini di alam liar semesta, aku sebenarnya lebih memilih mati bersamamu, bereinkarnasi bersamamu. Tetapi mengapa kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menemanimu dalam kematian? Kau bilang kau akan bereinkarnasi di alam liar, jadi aku menunggumu selama ribuan tahun. Namun, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat usiaku hampir habis, aku berbaring di dalam peti mati es ini, hanya agar suatu hari nanti, ketika kau mendapatkan kembali ingatanmu, kau bisa datang ke sini dan melihatku sekali saja, Saudara Wang King, apakah kau masih ingat hari pertama kita bertemu? Saat itu, kau seorang diri bertarung melawan 3 dewa iblis tingkat 7, begitu mempesona dan gagah. Sejak saat itu, aku telah jatuh cinta padamu tanpa bisa melepaskan diri. Wang King adalah nama lain dari Taisang King. Namanya mengandung kata King, cinta, tetapi ia justru memilih untuk memutuskan segala cinta dan emosi demi mengejar jalannya sendiri. Memutuskan perasaan dan melupakannya, telah menyakiti hati banyak orang. Tianyong, Taisang King benar-benar seorang bajingan. Luo Xiu menatap wanita luar biasa cantik yang terbaring dengan mata tertutup di dalam peti mati es, hatinya dipenuhi kepedihan. Meskipun dalam kehidupan ini ia bukan lagi Taisang King, ia tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Taisang King. Segala sebab akibat yang berkaitan dengan Taisang King, ia tidak bisa lepas dari semuanya. Sebenarnya aku bisa hidup selama satu era kekacauan, tetapi setelah aku mendengar kabar bahwa kau telah binasa bersama dengan roda jalan reinkarnasi, aku tidak bisa menahan diri dan pergi ke alam surga. Melihat tulisan ini, mata Luo Xiu menjadi sedikit lembab. Tianyong, kau benar-benar bodoh. Jangan berkata kau hanya seorang kaisar dewa tingkat 9, bahkan jika ayahmu, Kaisar Dewa Zhou Tian, masih hidup, dia pun tidak akan berani sembarangan menerobos masuk ke alam surga. Dalam ingatan Taisang King, ia sangat memahami kepribadian Tianyong. Jika dia pergi ke alam surga, dia pasti telah membuat kekacauan besar. Mungkin karena itulah dia terluka parah hingga ke fondasi dasarnya. Jika tidak, dengan kekuatan yang dia miliki sebagai penguasa Sari Cahaya Abadi, dia mungkin masih bisa hidup hingga saat ini. Sari Cahaya Abadi, kemungkinan besar juga hancur ketika dia menyerbu ke alam surga. Dalam sekejap, Luo Xiu tidak tahu bagaimana harus menggambarkan perasaannya. Ia hanya berdiri diam di samping peti mati es, menatap wanita yang terbaring di dalamnya. Tanpa sadar, ia bertanya pada dirinya sendiri, jika dirinya masih Taisang King yang dulu dan melihat Tianyong terbaring di sini, bagaimana perasaannya? Apakah hatinya masih bisa tetap teguh dalam jalannya yang tanpa emosi, tanpa celah, tanpa gangguan? Keteguhan hati Tianyong, kesedihan Meng Xia, kesetiaan Ji Wushuang, serta cinta abadi Yan Yuer di kehidupan ini, juga kehadiran Yan Siruo yang setia mendampinginya dalam diam, semua ini tiba-tiba membuat Luo Xiu merasa seolah-olah memikul beban yang begitu berat. Bukan karena dia harus menyelamatkan dunia, juga bukan karena dia harus melakukan aksi heroik melawan langit. Namun, hanya karena perasaan-perasaan ini, beban di hatinya jauh lebih berat daripada segalanya. Bagi orang yang tidak peduli pada perasaan, cinta hanyalah sesuatu yang sepele, bahkan lebih ringan dari bulu angsa. Tetapi bagi mereka yang menempatkan perasaan di atas segalanya, cinta adalah sesuatu yang tak ternilai, yang tidak bisa diukur dengan cara apapun.
Istana ini dinamakan Istana Taisang Tianyong, yang terbagi menjadi dua bagian, Aula Taisang dan Aula Tianyong. Luo Xiu saat ini berada di Aula Taisang. Tianyong memilih untuk menguburkan dirinya di sini, mungkin karena dia berharap agar suatu hari dia dan Taisang King bisa bersama selamanya. Di dalam Aula Tianyong, terdapat warisan dan harta yang ditinggalkan olehnya. Namun, sebenarnya, Tianyong tidak membawa terlalu banyak harta ketika meninggalkan alam Zou. Karena dia masih memiliki keluarganya, banyak harta yang ia tinggalkan untuk mereka sebelum pergi. Aula Taisang ini tampak kosong. Selain peti mati es tempat Tianyong berbaring, dia hanya meninggalkan satu benda, sebuah batu leluhur Taichu. Batu ini berukuran sebesar kepalan tangan, berwarna abu-abu, tetapi merupakan harta yang tak ternilai. Bahkan di zaman Taichu, benda ini sangat langka dan berharga. Sebab, batu leluhur Taichu terbentuk dari esensi murni yang mengalir saat alam semesta mulai berkembang. Sebuah batu yang menyimpan esensi yang cukup untuk menciptakan alam semesta yang luas seperti ini pastilah mengandung kekuatan yang luar biasa. Saat ini, batu leluhur Taichu berada dalam pelukan Tianyong di dalam peti mati es. Ketika kesadaran Luo Xiu menyentuhnya, ia langsung merasakan esensi murni yang sangat kental. Jika digunakan untuk berkultivasi, efeknya akan jauh lebih baik daripada pil energi apapun, bahkan pil energi tingkat 9 pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Luo Xiu akhirnya mengerti. Tianyong meninggalkan batu ini karena ia berharap suatu hari nanti Taisang King akan datang dan melihatnya. Dia juga tahu bahwa setelah Taisang King bereinkarnasi, jalan yang harus ia tempuh untuk mencapai puncak kembali akan sangat sulit. Dengan meninggalkan batu leluhur Taichu ini, dia berharap bisa membantu jalannya. Tianyong, perasaan ini terlalu dalam. Luo Xiu bukanlah orang yang mudah terhanyut oleh emosi, tetapi pada saat ini, ia merasa sangat tersentuh oleh cinta tulus yang dimiliki Tianyong. Jika reinkarnasi memang ada, aku pasti akan memasuki siklus reinkarnasi demi membawamu kembali. Luo Xiu berbisik pada dirinya sendiri, membuat sebuah janji. Dia memang sangat membutuhkan batu leluhur Taichu ini. Luo Xiu mengulurkan tangannya dan mengambil batu itu dari pelukan Tianyong. Saat ujung jarinya menyentuh kulitnya, ia merasakan suhu yang dingin dan tak bernyawa, menyebabkan hatinya terasa sakit. Ia menggenggam batu leluhur Taichu itu erat-erat. Ia tahu bahwa jika suatu hari ia ingin membawa kembali Meng Xia dan Tianyong dari siklus reinkarnasi, masih ada jalan panjang yang harus ia tempuh. Paling tidak, langkah pertama yang harus ia capai adalah melampaui Taisang King di kehidupan sebelumnya. Taisang King telah menghancurkan roda jalan reinkarnasi. Dalam arti tertentu, ia sudah memiliki kekuatan untuk mengguncang siklus reinkarnasi. Namun, Taisang King juga mengorbankan nyawa dan segalanya untuk itu. Jika Luo Xiu ingin benar-benar melampaui dan mengendalikan reinkarnasi, ia harus menjadi jauh lebih kuat. Dengan mengaktifkan kultivasi, Dao tanpa bentuk mulai bekerja, menarik esensi batu leluhur Taichu ke dalam tubuhnya. Esensi ini disebut esensi leluhur Taichu. Bahkan hanya setetes esensi leluhur Taichu saja mengandung energi yang lebih murni dan lebih padat dibandingkan dengan 1 miliar pil energi tingkat 5. Luo Xiu bisa dengan jelas merasakan kultivasinya meningkat pesat. Hanya dalam waktu 2 bulan, ia berhasil menembus batas dan mencapai tingkat ke-7 dari ranah Kaisar Dewa. Selain itu, esensi leluhur Taichu juga memberikan efek luar biasa dalam memperkuat tubuh fisik. Tubuhnya seolah mengalami transformasi, dan dalam sekejap ia mencapai puncak tingkat Dewa 9. Boom, boom, boom. Di luar domain abadi, langit dipenuhi awan hitam pekat dan kilatan petir menyambar. Hukuman surgawi telah turun karena terobosan Luo Xiu. Namun, karena domain abadi terpisah dari dunia luar, petir surgawi tidak bisa menembus batas ini. Meskipun kekuatannya dahsyat, ia tetap tidak mampu menembus segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Tianyong. Sementara Luo Xiu meningkatkan kultivasinya di Aula Taisang dengan menyerap esensi leluhur Taichu, Ling Hu Sixuan dan Qi juga mendapatkan banyak peluang dan harta karun di dalam Aula Tianyong. Namun, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Luo Xiu menghilang. Mereka telah mencari di setiap sudut Aula Tianyong, tetapi sama sekali tidak menemukan jejaknya. Hal ini membuat Ling Hu Sixuan dan Qi berkesimpulan bahwa aula tempat mereka berada saat ini mungkin bukan keseluruhan dari Istana Taisang Tianyong. Pasti ada wilayah tersembunyi di dalamnya, dan kemungkinan besar Luo Xiu berada di sana. Bersambung.